Perselisihan aset lahan antara Yayasan Fort de Kock dan pemerintah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tampaknya bakal terus kian memanas. Konflik yang berlarut-larut itu tidak lagi sekadar wacana publik, melainkan menyoroti persoalan dasar kepemilikan hukum, legalitas izin bangunan, hingga dugaan manipulasi opini. Berdasarkan bukti kepemilikan, Pemko Bukit Tinggi memegang akta jual beli (AJB) sah atas lahan sertifikat 655 seluas kurang lebih 1.700 meter persegi yang dibeli menggunakan uang negara. Namun di atas lahan milik negara tersebut diduga berdiri bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) yang hingga kini dikuasai pihak kampus Fort de Kock. Meski Fort de Kock mengatasnamakan lembaga pendidikan, praktisi hukum menilai persoalan ini murni sengketa aset. Kekalahan Fort de Kock dalam gugatan PT UN, serta terbitnya SP1 hingga SP3 dari Pemko Bukit Tinggi, kian mempertegas dugaan status bangunan tersebut merupakan bangunan liar yang wajib dibongkar demi menyelamatkan aset negara. Kini, desakan tegas dialamatkan kepada Pemko Bukit Tinggi dan aparat hukum. Jangan ada tebang pilih atas penegakan hukum. Akankah ketegasan Pemko Bukit Tinggi dibuktikan dengan membongkar aset negara, ataukah hukum tumpul ke atas? Berikut keterangan lengkap dan gamblang praktisi hukum Davrion SH MH terkait polemik aset Fort de Kock versus Pemko Bukit Tinggi kepada media di kota setempat, Kamis 31 Juli 2026 malam. Yang harus dilakukan Pemko itu adalah pembongkaran terhadap bangunan yang di atas 1.700 meter. Harus dibongkar dan wajib Pemko melakukan pembongkaran. Malahan Fort de Kock sendiri untuk fasilitas akses jalan itu dipaganya. Nah, jadi logika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ranah kini. Bagaimana sudut pandang hukum terkait pokok permasalahan sengketa aset tanah antara pihak Fort de Kock dan pemerintah Kota Bukit Tinggi? Serta apakah ada temuan hukum terkait legalitas kepemilikan maupun penggunaan lahan tersebut? kalau masalah kasus Fort de Kock dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi itu kan sebenarnya kan persoalan aset, ya kan? Persoalan tanah, ya. Bukan persoalan akademisi. Ya. Yang gini kan digadang-gadangkan Fort de Kock itu kan bertopeng kan akademisi, ya. Karena kau adalah lembaga pendidikan. Ya. Nah, sehingga persoalan kau digadang-gadangkan dengan adanya di waktu itu pemerintah melakukan pengamanan terhadap aset pemerintah daerah yang ada di situ. Ya, sebenarnya yang punya aset itu adalah Pemko, karena disitulah terjadi AJB dengan sertifikat N655, ya kan, pecahan dari sertifikat induk. Kalau Fort de Kock yang memiliki yaitu N654, ya kan. Nah, jadi di waktu itu Fort de Kock membeli hamparan, maka dibuatlah namanya PPJB, Perikatan Perjanjian Jual Beli. Ya, itu belum aktif itu. Kenapa? Karena belum lunas pembayarannya. Nah, kalau masalah Pemda itulah lunas, sudah melahirkan AJB, karena AJB itu adalah semi dari sertifikat. Ya, nah di waktu itu pemerintah daerah akan melakukan balik nama sertifikat. Nah, karena ada salah satu wali kota kita dulu tersandung kasus markup persoalan tanah itu, maka sertifikatku jadi BB di kejaksaan. Nah, jadi pada dasarnya memang yang punya itu adalah pemerintah daerah, karena itu dibeli dengan uang negara. Nah, itu, dan pemerintah daerah mengakui bahwasanya yang 654 itu adalah milik Fort de Kock. Tetapi Fort de Kock telah melakukan perampasan terhadap hak atas tanah milik negara yang dibayarkan dengan uang negara
dan membangun di atas lahan milik pemerintah 1.700 meter, dan itu tanpa IMB, pembangunan liar, legal. Menurut Bapak, apakah ada kejanggalan proses pemecahan sertifikat tanah oleh pemilik lahan, keterlibatan pilar transaksi seperti Fort de Kock dan notaris, serta sejauh mana kewajiban pemerintah Kota Bukit Tinggi dalam mengamankan aset negara tersebut? Sebenarnya kalau wak baca-baca, wak pahami nak, di waktu itu Fort de Kock kan membeli lahan, uang tidak cukup untuk melunasi lahan, maka lahirlah namanya PPJB. Nah, rupanya si pemilik tanah, ya kan, dipecah sertifikatku jadi dua sertifikat induk, menjadi 655 dan menjadi 654. Karena barangku tidak lunas oleh Fort de Kock, maka diberikanlah 654 ke Fort de Kock. Nah, di AJB kalah 654 kau. Berarti terputus dengan 655. Sehingga di waktu itu pemerintah daerah membeli sertifikat 655 kau, ikut lahir AJB-nya, akte jual beli. Dan yang sangat lucu sekali, pihak Fort de Kock mengecekkan pemecahan sertifikat kau tidak tahu sama sekali. Lucu dan logika saja lah berpikir, ini telah melakukan perikatan perjanjian jual beli, wah. Lah dia giahnya DP, wah, panjar. Masanya tidak tahu bahwasanya si pemilik tanahku memecah sertifikat. Tunggu diam notarisnya. Tentu notarisnya harus diberitahukan tinyo. Nah, tentu Fort de Kock harus diberitahukan kepada BPN, menyurati BPN, bahwa tanahku telah kami panjar. Jadi yang mengamankan aset negara itu bukan Pemko Kota Bukit Tinggi, tetapi undang-undang dan negara. Itu yang melakukan pengamanannya. Nah, karena pemerintahnya adalah pemerintah kota, maka di situ negaranya adalah wali kota. Dan itu kewajiban. Kalau wali kota tidak melakukan pengamanan terhadap aset negara, wali kota akan diperiksa nanti. Dari tinjauan hukum terkait penegakan aturan atas dugaan pendirian bangunan seluas lebih dari 1.700 meter persegi di atas lahan milik Pemko Bukit Tinggi oleh pihak Fort de Kock, tindakan tegas apa yang secara legal seharusnya diambil pemerintah kota? Yang jaleh, ya, ikoko yang harus dilakukan Pemko itu adalah pembongkaran terhadap bangunan yang di atas 1.700 meter. Harus dibongkar dan wajib Pemko melakukan pembongkaran. Malahan Fort de Kock sendiri untuk fasilitas akses jalan itu dipaganya. Nah, jadi logikanya dari Pol PP atau SKP masuk, tentu harus melalui itu, ya. Karena itu akses jalan yang dipaganya. Tidak mungkin masuk ke Fort de Kock itu dah. Yang berdiri di atas milik Pemko tadi. Jadi sebenarnya yang nakal itu adalah diduga itu pihak Fort de Kock. Bukan harus, wajib dibongkar itu. Jika wali kota tidak membongkar bangunan liar itu, ada apa? Itu pertanyakan, aduh apa kok? Bang kok tidak berani wali kota membongkarnya, pemerintah daerah membongkarnya. Sedangkan rumah masyarakat saja tidak doyan biru kena pelang di PBB. Masa Fort de Kock tidak doyan dibiarkan? Berarti kan masih tumpul ke atas hukum itu. Tajam ke bawah. Hukum harus seimbang. Kalau persoalan pendidikan itu kan topeng yang digiring opini bahwasanya itu adalah lembaga pendidikan. Bukan. Memang dia lembaga pendidikan, tapi itu bisnis. Bagaimana tanggapan dan analisis hukum Bapak mengenai putusan Pengadilan Negeri (PN) terkait sengketa tanah atau objek antara pemerintah daerah dan pihak Fort de Kock? Putusan PN itu banci. Nyo berbicara persoalan PPJB-nya, tidak berbicara persoalan objek. Kalau putusan pengadilan itu memutuskan bahwasanya menyatakan pemilik yang sah terhadap objek itu adalah Fort de Kock, itu boleh. Memerintahkan BPN untuk memfasilitasi balik nama, ya, sertifikat pemilik kepada Fort de Kock. Menghukum Pemda untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Fort de Kock. Kalau itu putusannya jelas.
Kalau persoalan jual beli pemerintah daerah tidak beretikat baik dengan si penjual, itu kan hanya persoalan gara-gara wali kota kita dahulunya tersandung masalah korupsi. Jadi majelis hanya memejamkan mata saja untuk memutuskan itu. Banci. Dan itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan kalau persoalan meneruskan jual beli itu. Kemudian, apakah ada dugaan permainan dalam tanda kutip aliran uang di balik kasus ini? Dan bagaimana pula keabsahan hukum atas kepemilikan aset tanah jika ditinjau dari sertifikat serta bukti perikatan yang ada? Jadi kalau lihat gue permainan gue lah banyak di belakang. Misalnya, Ya persoalannya menikmati PT, lah banyak orang di belakang. Dan beliau sendiri pemilik tanah gue mengeluh gini. Nah, itu sebenarnya berarti uang ini di store atau dibayarkan sejauh setelah terjadinya PPAJP. Iya. Iya. Kalau persoalan kekerasan, ya persoalan kekerasan. Yang pertama yang membuat kekacauan itulah dosen dan pengacara dari Fordekok. Kenapa? Karena dosen tidak layak dan tidak elok, dan juga lawyernya menghalang-halangi pemerintah di dalam memancang asetnya. Ya kan? Kenapa? Dan tidak ada kapasitas Fordekok, karena sertifikat tidak mau Fordekok lah. Terkecuali sertifikat yang dibancang tidak mau Fordekok boleh atas nama si penjual sampai Sultan Pangeran tadi. Berarti dan hukumnya masih samar ya. Meskipun telah ada putusan. Ya, yang jelas walaupun sudah ada putusan, kekuatan Pemko itu lebih kuat karena dia AJB. Nah, yang sertifikat 654 ini sesuai yang dibeli pajar oleh Fordekok kepada si penjual tanah. Nah, itu yang keluarnya 654 itu. Berarti 655 kan ada dalam oleh PPJB oleh nilai AJB. Iya. Yang sertifikat 655. Bagaimana langkah hukum yang akan Bapak ambil selaku praktisi hukum terkait sengketa lahan ini? Apa ada temuan dan indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan pihak Yayasan Fordekok? Kita sebagai praktisi hukum, kita akan menyurati wali kota untuk membongkar. Satu. Dan kita akan memohonkan kepada wali kota untuk melaporkan yayasan kepada Polda. Ada apa ini? Kenapa? Karena di sana terjadi bakar, mengarah-arahkan mahasiswa demo. Karena ini adalah bukan urusan negara. Ini adalah untuk kepentingan bisnis pribadi. Yang disebut yayasan tadi. Iya. Jadi sepertinya kita akan menyampaikan kepada pemerintah Kota Bukit Tinggi dan kita akan menyurati secara resmi untuk mengadakan perlawanan. Karena dari Fordekok terlalu menggoreng-goreng tentang pemerintah daerah melalui media massa, sehingga pandangan masyarakat itu tidak baik lagi kepada pemerintah daerah. Nah, jadi kami akan buktikan, kita di sini akan mencoba untuk lapor-melapor. Dan kami juga akan melaporkan Yayasan Fordekok karena adanya di situ perampasan terhadap milik negara yang ada AJB-nya dan ada uang negaranya di sana. 1.700 meter itu hitungan BPN dalam waktu pengukuran yang dipakai oleh Fordekok. Nah, cuman yang herannya kita ada, kenapa kok di waktu kita acara di Padang TV, orang Fordekok mengatakan yang nggak tahu adanya pemecahan sertifikat ini, atau nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu. Kan itu persoalannya. Harus jujur, ada apa perjanjian dan apa kesepakatan dengan si pembeli yang dibuat oleh Fordekok. Kenapa? Karena di waktu itu Fordekok tidak mempermasalahkan adanya pemecahan ini. Seharusnya di waktu ada pemecahan itu Fordekok harus mempermasalahkan. Kenapa kok Fordekok diam? Ada apa? Ya kan? Terkait pemecahan sertifikat dan terhadap tindakan penertiban oleh Satpol PP di lapangan, tanggapan Bapak? Ya, camat yang tidak boleh menjadi notaris. Tapi kalau untuk PPAT boleh. Nah, ada aturan yang mengaturnya. Camat itu boleh PPAT. Nah, kalau Fordekok notarisnya adalah Ibu Tesi Lepino. Nah, sekarang logika saja, masa notaris tidak tahu bahwasanya sertifikat ini dipecah?
nggak disampaikan kepada yayasan. Nah, sekarang digiringlah opini itu supaya masyarakat lebih membenci pemerintah daerah itu. Kalau boleh saya jawab, yang dilakukan oleh Pol PP kepada dosen itu tidak pidana ringan itu. Kenapa? Tidak akan mungkin adanya asap karena api. Seharusnya mereka sebagai dosen, mereka sebagai pengacara, mereka itu orang intelektual, orang berpendidikan, seharusnya berbicara intelektual. Seharusnya mereka waktu itu memohon kepada SK4, Pak, kami mohon Pak, kasih kami waktu 1 minggu untuk beraudensi dengan wali kota. Tetapi menurut saya gunanya juga tidak ada. Kenapa? Karena itu bukan miliknya mereka. Dan sertifikat itu tidak ada nama Perdekoknya di sana. Terakhir, pandangan Bapak terkait status bangunan atau aset Fort de Kock dan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Apa langkah yang harus diambil pemerintah daerah, serta adakah pesan kepada penegak hukum serta masyarakat? Nah, justru itu kita mohonkan nanti kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan. Ini tertidur, ini berpura-pura, ini atau benar-benar tertidur ini. Ini persoalannya. Setahu saya orang kalau masuk UGD tertidur itu pecah-pecah kepalanya kan, koma ya kan. Nah itu. Dan apakah ini tidak permainan pengiringan? Nah, dan juga kita sampaikan kepada masyarakat, masyarakat harus lebih mencari informasi yang valid. Nah, jangan hanya potongan-potongan video yang beredar di TikTok, di Facebook, di Instagram, langsung pemerintah mencap pemerintah itu tidak baik. Masyarakat mencap pemerintah itu tidak baik. Padahal jika dosen tidak melakukan penghalangan dan pengacara tidak melakukan penghalangan, itu tidak akan terjadi hal seperti itu. Jika ini tidak diamankan oleh pemerintah kota, berarti pemerintah Kota Bukit Tinggi telah menyalahkan, mengangkangi undang-undang, karena itu aset negara dan itu wajib untuk dibongkar. Karena dahulu pemerintah Kota Bukit Tinggi pernah memberikan SP1, SP2, SP3 kepada Perdekok dan malah dipetunkan dan ditolak. Iya, ditolak petunnya. Nah, seharusnya Perdekok harus linggowo di waktu itu. Tetapi kalau saya melihat seakan-akan Perdekok ini kebal hukum. Yang penting pemerintah daerah harus tegas. Hukum kita sama-sama tajam ke atas, tajam ke bawah, dan kita butuh keadilan. Pemerintah daerah harus melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah pemerintah kota yang tanpa izin atau tidak ada IMB-nya. Kenapa? Karena ini sudah menyalahi aturan. Kalau masyarakat biasa menyalahi aturan wajar, karena mereka tidak tahu. Tetapi kalau sudah dunia pendidikan yang menyalahi aturan, ini udah kacau ini. Kita berpesan kepada Perdekok, jangan terlalu menggiring opini. Ya. Jangan terlalu menggiring opini. Berikan pencerdasan kepada masyarakat. Ya. Kenapa? Karena kasihan kita masyarakat. Nah, itu saja harapan kita kepada Perdekok. Sebagaimana diketahui, sengketa lahan antara Yayasan Fort de Kock dan pemerintah Kota Bukit Tinggi telah berlangsung lama. Polemik ini makin memanas pasca pemasangan plang aset oleh Pemko yang memicu bentrokan dengan pihak kampus pada Rabu 22 Juli 2026. Hingga kini, kedua belah pihak masih saling klaim atas kepemilikan lahan di kawasan Universitas Fort de Kock, Kelurahan Manggis Gantiang, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan tersebut.